Halo semua, masih bersama saya Song Chen. Ya, tepatnya ada di depan gerbang Cahaya Kemuliaan. Dan kita intip-intip seperti apa sih Sekolah Cahaya Kemuliaan Sosok. Baik teman-teman semua, kali ini saya ada di ruang kepala sekolah dan saya lagi bersama kepala sekolahnya dengan Bapak siapa? Pak Natalius Gule, Kepala Sekolah SDS Cahaya Kemuliaan Sosok. Ngobrol-ngobrol dikit aja seputar tahun ajaran baru ya. Ini kan udah tahun ajaran baru dan di hari pertama saya sengaja bikin konten di sini. Gimana nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya karena kita udah menghadapi PTM ya bentar lagi Pak ya. Ya, jadi untuk tahun ini di awal semester kita memang diberikan kelonggaran oleh pemerintah daerah dengan melalui edaran dari dinas kabupaten. Jadi untuk awal semester ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan PTM 100%, tapi tentu juga tidak lupa dengan protokol kesehatan. Memang kita tetap terapkan dengan ketat. Kita memang selama 2 tahun lebih mengalami pandemi, memang kita sistem pembelajaran kita masih banyak melakukan BDR atau belajar dari rumah. Tetapi untuk memulai di awal semester ini memang kita harus bekerja keras untuk membangunkan lagi semangat anak-anak untuk belajar, karena selama ini begitu melemahkan anak-anak maupun guru-guru untuk menghadapi pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Jadi kita akan lebih bersemangat lagi, memang harus kerja keras untuk supaya anak-anak lebih lagi untuk bersemangat untuk belajar. Dan harapannya nih untuk peserta didik baru nih kan ada ini ya, peserta didik baru yang baru masuk SD ini apa nih Pak? Harapan kita untuk anak-anak yang baru masuk supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kita akan memperkenalkan dulu sekolah, tidak langsung belajar, kita memperkenalkan guru-guru, bagaimana cara belajar kita, kemudian pelajaran-pelajaran apa saja yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jadi kita berharap anak-anak untuk awal semester ini lebih antusias lagi, dan juga orang tua mendorong bekerja sama dengan guru-guru supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berapa lama tuh Pak? Untuk masa pengenalan sekolah dalam seminggu ini kita dari jam 6.55 sampai dengan jam 10. Jadi untuk seminggu kita jalankan dulu pengenalan sekolah, setelah itu nanti kita akan masuk full ya, mungkin sampai setengah 1 gitu bagi kelas atas. Oh iya, sampai setengah. Terima kasih Pak ya sudah bersedia meluangkan waktunya. Ya Pak. Oke teman-teman, kali ini saya di ruang kepala sekolah SMP dan SMA. Kita coba tanya-tanya dulu dengan kepala sekolah SMP. Dengan siapa Bu? Saya Ibu Onsa. Kita sudah pembukaan tahun ajaran baru ya tadi ya. Iya, iya. Dan berjalan dengan lancar ya tadi ya. Iya, puji Tuhan. Harapannya ke depan untuk tahun ajaran baru ini apa nih Bu? Harapannya semua siswa ya yang diminta ya dari Persekolahan Cahaya Kemuliaan, orang tua bisa mempercayakan anaknya di Persekolahan Cahaya Kemuliaan. Harapannya untuk ke depan karakter-karakter yang diterapkan, diajarkan di Persekolahan Cahaya Kemuliaan lebih baik lagi. Ini kan kita sebentar lagi PTM tuh, dari proses pembelajaran BDR itu langkah-langkah yang sudah dipersiapkan nih apa nih Bu? Udah lama ya tidak pembelajaran tatap muka. Tahun ini di tahun ajaran baru 2022 sampai 2023 persiapannya memang mereka PTM semuanya 100%. Guru-guru mempersiapkan kurikulum ya untuk mereka belajar, terus mempersiapkan segala sesuatu. Ya, mereka udah walaupun masih PTM 100%, mereka sudah mempersiapkan semua dari setiap sekolah persiapkan
tetap mencuci tangan, tetap tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu harus tetap, itu yang terpenting dan terutama. Dari BDR itu kan siswa udah biasa belajar di rumah tuh, nanti kan udah PTM itu kan? Iya. Yang tidak diinginkan tuh apa tuh? Oh, yang tidak diinginkan gini, di sekolah yang tidak diinginkan untuk anak-anak ya, untuk mereka tidak lagi fokus bermain game. Karena ini kan udah PTM, mereka lebih fokus untuk belajar. Ya, karena kemarin yang mereka belum PTM itu orang tua banyak mengeluh karena lebih banyak waktu untuk. Kalau saat ini minta mereka untuk lebih fokus. Kan waktu masih masa kemarin itu memang menurun daya belajar mereka, penilaian juga gurunya belum bisa penilaian yang benar-benar takaran yang ini ya, tapi untuk di tahun ajaran baru ini benar-benar dipersiapkan mereka untuk belajar dengan baik lagi, semua sesuai dengan standar kurikulum yang ada. Jadi guru lebih fokus memantau setiap anak-anak dalam proses belajar di kelas, dalam mereka melakukan tugas latihannya di rumah, orang tua juga diminta untuk kerjasama memantau anak-anaknya. Apalagi jam masuknya udah normal sekarang ya. Jam masuknya juga udah normal, udah full mulai belajar mereka. Oke, terima kasih Bu. Hanya segitu aja ya, kita ke kepala sekolah SMA. Dengan siapa nih? Dengan Reddy Kalnoper. Ini kepala sekolah ini masih muda nih ya. Harapannya ke depan untuk tahun ajaran baru nih apa nih? Harapan kita siswa-siswi belajarnya berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena sebelumnya dilakukan BDR ya? Iya, BDR ya, secara online dilaksanakan di rumah, dan sekarang sudah tatap muka ya, tatap muka. Jadi harapan kita ke depannya siswa-siswi belajarnya lebih fokus lagi dan lebih aktif lagi dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Tentu ini merupakan hal yang sangat berat bagi kita dewan guru. Jujur ya, selama ini dalam pembelajaran BDR banyak sekali kita mengalami kendala untuk siswa-siswi, seperti karakter mereka sudah mulai berkurang, ya rasa hormat terhadap dewan guru. Nah, mungkin dengan adanya dilaksanakan PTM, siswa-siswi kita bisa bentuk lagi mengenai karakter mereka, karena sekolah kita juga selain di bidang akademik, kita juga membentuk karakter siswa-siswi kita. Oke, thank you Pak, segitu aja ya. Thank you. Oke teman-teman, tadi kita udah tanya-tanya dengan kepala sekolah SD sampai SMA. Sekarang mau tanya-tanya salah satu murid SMP ya. Siapa nih? Felicia kelas berapa? Kelas 8. Kita kan bentar lagi udah PTM ya, tatap muka ya. Sebelumnya kan BDR ya. Perasaannya gimana nih? Senang karena bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman ya. Jadi untuk Felicia secara pribadi lebih suka PTM atau BDR? PTM. PTM ya. Bersama siapa? Stefania. Ini perasaannya gimana nih? Senang karena Bisa ketemu kawan. kan Stefania udah kelas 7 nih. Harapan ke depannya apa nih? JK bisa jadi lebih baik lagi. Harapan untuk pribadi dong. Jadi semakin berkembang lagi. Sama siapa? Bersama dari Aseli. Lagi kan ada tatap muka. Lebih suka tatap muka atau belajar dari rumah? Di tatap muka. Alasannya? Karena kita bisa berinteraksi secara langsung sama guru-guru dan teman-teman, dan belajarnya juga lebih efektif. Waduh, sudah sama tinggi. Dengan siapa? Dan saya Patricio Alfredo. Oh, panggilannya? Bisa dipanggil Alfredo di sini. Oke, ini sebentar lagi kita udah mau PTM kan, tatap muka. Kemarin kan 2 tahun kita udah BDR ya, belajar dari rumah. Lebih suka BDR atau PTM? Oh, mending tatap muka lah. Alasannya? Karena lebih aktif rasanya. Lebih aktif ya? Ketemu teman-teman, sama guru-guru lebih masuk juga otak pelajaran. Mau ngomong dulu dengan anak kelas 10 yang baru naik kelas 10. Woi. Siapa? Hai. Namanya Elizabeth. Oke. Lebih suka BDR atau PTM? Duduknya enak sih, cuman lebih enak tatap muka. Siapa namanya, Dek? Johan ya. Kelas 1. Kelas 1 ya, baru masuk kelas 1 ya. Perasaannya gimana? Senang karena Ada teman. ada teman ya. Guru-gurunya gimana? Baik. Baik ya. Ibu siapa? Sri Maria Ekowati, dipanggil dengan Maria. Ngajar pelajaran. Saya mengajar di kelas 1, yaitu tematik. Ini kan kita sudah menghadapi PTM ya. Dari proses BDR itu harapannya apa nih Bu ke depan? Harapannya anak-anak ke depan ini
jauh lebih kreatif serta menghasilkan karyanya sendiri. Kira-kira kesulitan yang harus ini diantisipasi ini apa nih Bu? Kesulitannya yaitu apabila tidak ada kerjasama orang tua dengan guru. Oh, jadi harus diperlukan antara kerjasama guru dengan orang tua ya? Sangat perlu sekali adanya kerjasama orang tua dengan guru. Orang tua setidaknya tahu apa yang dipersiapkan untuk anak-anak pada keesokan harinya dan juga tugas-tugas apa yang harus dia lakukan. Ini kan Ibu itu ya ngajar kelas 1 tentunya tantangan baru juga ya setelah sekian lama kita BDR itu ya. Kira-kira Ibu udah ada strategi nggak sih untuk ngajarin anak-anak nih? Boleh bocoran dikit? Saya ini satu hal yang baru, saya mengajar di kelas 1. Selama ini saya berada di kelas besar. Tapi ini Tuhan percayakan di kelas 1, saya ingin anak kelas 1 ini mereka berani tampil, berani berbicara, dan juga pandai membaca, serta bisa menghitung matematika dalam berhitung. Oke, terima kasih ya Bu, sekian. Thank you Bu. Oke.